Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain. An Abi Humaydin Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-masjid yuqalu lahu Ibnu Lutbiyyah ala sadaqati. Falamma qadima qala hada lakum hada uhdiya ilayya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajula minkum ala al-amali mimma walani Allah fa ya'ti fa yaqulu hada lakum wa hada hadiyatukum bi yadayya afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Wallahu la ya'khudhu ahadun minkum shay'an, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi illa laqi Allah ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamati fala a'lam anna ahadan minkum laqi Allah yahmilu ba'iran lahu bughadun aw baqaratan lahu khuwarun aw syatan tay'ar thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya ma'furatu yadayhi fa qala Allahumma hal ballaghtu thalathan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita berkumpul bersama-sama melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab haram menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang kita ambil dengan cara yang zalim. Zalim itu artinya yang tidak sesuai dengan syariat, tanpa izin syariat. Ambil barang orang, pakai hak orang, apapun itu juga yang kita lakukan tanpa izin, tanpa kebenaran di syariat. Hadis yang ke-7 diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu laki-laki dari Azdi, namanya atau dikenal dengan Ibnu Lutbiyyah. Disuruh, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membagikan sedekah, alas sedekah, untuk membagikan sedekah. Biasanya kalau istilah hadis sedekah itu zakat. Jadi disuruh untuk bagi-bagi zakat. Dan juga kalau ada nama disebut dengan Ibnu Lutbiyyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu, biasanya namanya Abdullah, biasanya. Ini Ibnu Lutbiyyah namanya adalah Abdullah. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk bagi-bagikan duit zakat. Falamma qadima, lalu setelah dia sampai, artinya sampai ke tempat bagi-bagi zakat, dia ngomong ke orang yang dikasih, ada laku, ini buat dia. Jatah orang yang dikasih zakat dikasihkan ini buat dia. Wahada uhdiyali, terus dia ngambil juga, dan ini buat ulun. Ini duit zakat, dia cuma disuruh bertugas membagikan. Dia kasih orang betul, tapi dia ngambil juga, ini buat saya. Nah ini hadirin ya. Ketika dia disuruh membagikan, tugas dia itu memberi, bukan mengambil jatah. Sampailah kabar tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu di atas segalanya, lalu hamidallah, mengucapkan alhamdulillah wa athna
mimma walani Allah, yang mana aku diperintahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk melakukan amal tersebut. Maksudnya di sini zakat. Aku nyuruh salah seorang dari kalian untuk bagi-bagi zakat sebagaimana aku diperintahkan oleh Allah. Fayati, lalu orang tersebut datang pulang dari amalnya, lalu mengatakan, fayaqulu lakum hada lakum. Pas dia bagi-bagi tugas perwakilan dari Rasulullah, dia malah ngomong, ini buat dia dan ini hadiah buat saya. Ini omongannya Rasulullah, omongan mengingkari perilaku Ibnu Lutbiyah tadi. Hadi, ini buat bakum, ini buat dia. Wahada hadiahun muhdiyat ilayya, kalau ini hadiah buat saya. Padahal itu semuanya diucapkan. Afala jalasa fi baiti abihi. Rasul mengatakan, coba dia duduk di rumah orang tuanya, abahnya atau rumah ibunya, ummihi, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu. Datang tidak hadiah tadi ke rumahnya dia, karena shadiqah, kalau dia benar-benar jujur. Maksudnya yang ditugaskan bagi zakat kan dia ngambil jatah, dia bilang ini hadiah saya. Seandainya dia nggak membagikan zakat, dia duduk di rumah, ada nggak hadiah tadi? Nggak ada. Itu dia sendiri membagikan. Itu maksudnya Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ini penting hadiahnya. Biasanya orang itu ketika diberi amanah, kasih tugas, ini bagikan ini, entah dari pemerintah, rakyat atau titipan dan selainnya. Ini amanah, jangan ambil jatah. Bukan tentang tugas membagikan, jadi terserah lu mau kasih orang, mau kasih diri lu pribadi kan semuanya. Nggak boleh, nggak boleh ngambil jatah buat dirinya. Rasulullah jelaskan nggak boleh. Ambil saja, ambil zakat itu. Nggak boleh main asal ambil. Padahal dia berhak menerima zakat. Dulu kan ambil. Nggak boleh. Ini kebanyakan kadang-kadang salah dalam bagi-bagi zakat, mengambil semaunya. Nggak boleh, ada batasannya. Ambil itu dapat zakat juga ada jumlah ukurannya. Ukuran ongkos kerja itu kalau ambilnya sukarela. Dan ambilnya memang pilihan dari penguasa, dari hakim. Baru dapat zakat, itu juga bukan ambil sendiri, ada aturannya. Nah ini dijadikan ambil oleh Rasulullah, dia ambil kalau ini buat saya. Wallahi demi Allah, la yakhudhu ahadun minkum, tidak ada yang mengambil salah seorang dari kalian syai'an, sesuatu, bi ghairi haqqihi, dengan tanpa hak. Jadi nggak ada siapapun yang mengambil barang harta tanpa hak, yang bukan hanya dia, illa laki Allah Ta'ala, kecuali nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahmiluhu yawmal qiyamah, dia akan membawa hal yang dia ambil tadi di hari kiamat. Artinya sebagai bukti kejahatannya dia. Dalam riwayat yahmiluhu fi unuqi, dia bawanya di atas lehernya, beban di atas kepalanya, di atas lehernya. Apa yang kita curi, yang kita ambil tanpa hak, itu nanti akan jadi beban di punggung kita di hari kiamat nanti. Fala a'rifanna, maka aku mengetahui ahadan minkum, salah seorang dari kalian, laki Allah, menghadap kepada Allah di hadapan nanti, yahmilu ba'iyah lahu, dia bawa onta yang memiliki bobot itu seorang onta, au baqaratan laha huwar, atau sapi yang ada huwar itu suaranya sapi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu masing-masing suara hewan itu ada namanya. Yang penting hewan tersebut ada di Arab, saat itu ada namanya. Au syatan tayar, atau kambing yang tayar itu mengembik, ya suaranya kambing itu. Jadi Rasulullah nanti akan orang-orang di hari kiamat nanti akan menghadap Allah
Kalau dia pernah ngambil sesuatu tanpa izin, tanpa hak, dia akan dibebani dengan hasil curiannya, hasil yang dia ambil tanpa hak. Dibebankan di atas umumnya. Ini masalahnya bukan barangnya diambil kecil, berarti ringan di punggung, bukan salah satu kecilnya. Tapi sebagai bukti dia melakukan kejahatan, dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah setelah ngomong itu angkat tangan, itu marafa'ah yadayhi. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya hatta ru'ya, sampai kelihatan ufratu ibtaihi, di papan dari ketiaknya yang putih di dalam ini kan bentuk sampai tampak. Jadi pakaian dulu nggak kayak sekarang kan, masih pakai kain ini jahitan. Dulu kayak kain ihram, tau ya, kain ihram masih berlipat-lipat. Jadi kadang kalau angkat tangan kelihatan, bukan aurat ini ya, bukan. Kalau sekarang mungkin agak ada nyaman terlihat, karena sekarang pakaian udah berkembang. Kalau dulu masih wajar seperti itu. Apalagi Rasulullah SAW tubuhnya sangat bersih sampai terlihat seperti ini. Faqala Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, aku sudah sampaikan. Apakah aku sudah menyampaikan? Jelaskan bagi para sahabat, ini bukan alasan sembarangan. Kalau sekarang orang-orang kembali malah rebutan, petugas bagi-bagi rebutan. Kenapa? Dia bisa mengambil jatah. Alhamdulillah, tak sembarangan. Jangan dikira kesempatan ya bagi harta muslimin. Jadi ambil zakat, jangan dikira itu kesempatan untuk dapat untung. Membawa amanah, jangan kesempatan untuk dapat keuntungan. Nanti jadi beban itu kalau kita ngambil tanpa kebenaran. Beban di hari kiamat, jadi bukti kelihatan, semua makhluk melihat. Orang-orang yang paling banyak tanggung jawab dan banyak lalai dari tanggung jawab itu nanti di akhirat paling kelihatan, bebannya paling banyak di punggungnya. Bayangkan kalau riwayatnya tadi, satu kali dolim dibawa, lah kalau dia mencuri mengambil begitu 100 kali, berapa banyak beban di punggungnya nanti di hari kiamat. Orang melihat. Dulu Imam Ghazali di Ihya bercerita, ulama-ulama bercerita dalam kitab-kitabnya ketika membahas mencari ilmu, bercari ilmu. Pertama mereka mengajarkan murid-muridnya, hati-hati ya, jangan sampai belajar dengan tujuan yang lain, tujuan dunia, apalagi belajar dengan tujuan untuk menjadi penanggung jawab bagi harta wakaf, bagi harta zakat. Imam Ghazali ada di Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan ya, termasuk golongan ulama usul yang memiliki ilmu, tujuan ilmunya apa? Untuk tadi dia mau mengelola harta-hartanya muslimin, ya kayak zakat, wakaf. Kan nggak mungkin kan dikelola orang-orang bodoh. Biasanya arahnya kepada ulama. Tapi dia mengelolanya dengan cari manfaat pribadi. Orang-orang yang walau jangankan ngambil, masih ada kadang-kadang di beberapa tempat di masjid ada uang, itu sampai sini nggak berani menukar uang yang ada pakai duitnya. Celengan dibukai 10 ribuan, ada 10. Kan nyaman kalau umumnya 100 ribu itu harga. Jadi kada tebal kan begitu kan nyamannya kan. Ini enggak berani pakai duit pribadinya, enggak berani. Biar itu duitnya mesti itu, mau nuker aja enggak berani, padahal enggak apa-apa. Yang penting jumlahnya sama. Kan seperti itu. Karena duit ini cuma bukti nilai. Duit itu bukan harta, bukti nilai. Uang kalau pakai kita sekarang ini, kaidahnya uang itu kalau kita lihat di dunia, kertas itu cuma bukti nilai. Sama kayak kalau lihat ATM, ada tulisan 00000, itu nggak ada duitnya, itu bukan harta. Itu bukti dia memiliki harta atau memiliki kekayaan
seukuran itu. Jadi ditukar-tukar itu tidak apa-apa, yang penting jangan berkurang. Cuma mereka dari waroknya, dari hati-hatinya, nukerin karena ini. Menukar, karena tukarnya sama siapa? Ini bukan punya saya. Dan ini nggak ada yang punya, ini punya muslim, ini punya masjid. Saya mau menukar aja nggak bisa, nggak berani saya. Kalau urut ke warung, tukar sama warung, pemilik warung, pemilik uang lagi bisa. Itu tapi warung ya, lain wajib gitu ya. Itu kan tidak ada masalah. Masa yang buka cewek yang muslim duit 5.000-an, 10.000-an nggak boleh ditukar duit yang besar. Akhirnya melangkah masjid nanti perlunya kamar besar karena duitnya kan recehan sudah ada. Ya, apa ditukarin pakai duit, nggak ada masalah. Cuman ini contoh aja sangat waroknya mereka. Ada orang-orang seperti ini sampai menukarkan aja tangan. Kalau kita alhamdulillah gampangnya, hati-hati. Jangan sembarangan. Harta itu milik orang lain. Tugas, jangan ambil untung dulu. Walaupun mungkin kadang-kadang berhak, walaupun berhak jangan. Kayak ambil kan berhak. Jangan main langsung ambil dulu nanti. Alhamdulillah malah kalau akhir zaman kembali jadi ambil jadi untung. Ini mudah-mudahan tidak ada masuk di daerah kita ya. Ada di beberapa tempat. Bikin zakat, jadi ambil zakat. Bukan ambil di masjidnya kayak dia mengajarkan, enggak. Sengaja bikin kayak kantor, bikin apa namanya, PT gitu ya, untuk zakat. Dulu dia pernah tanya sama saya diajakin sama kawan, bikin kayak perusahaan untuk bagi-bagi zakat. Tapi kita nggak punya modal, jadi kita utang dulu di bank. Sewa kantor, beli alatnya kan, beli komputer segala macam, perlu kan buat ngitung-ngitung arsip. Nah nanti itu bayarnya pas udah masuk duit zakat ke kantor, sebagian kita bagikan, sebagian buat bayar utang. Bayar utang apa? Utang beli bikin PT-nya, utang beli komputernya, utang bikin kantornya. Jadi kisahnya ini zakat cuma cari duit. Paham maksudnya? Jadi apa namanya? Mau kerja kan ada gajian, punya modal, cari duit zakat. Zakatnya buat modal. Nanti dari zakatnya kita ngambil 30% setiap bulan untuk gaji karyawan. Jadi kantornya belinya pakai duit zakat, alat-alatnya belinya pakai duit zakat, nerima zakat dibagi-bagikan ke karyawan, sisanya baru riba. Nanti ada lebihan, memang lebih banyak jadi zakat ini. Saya nggak bahas fikihnya dulu, cuma pemikiran seperti ini. Tanda ini pikiran bagaimana caranya menghalalkan uang orang lain untuk dirinya dengan alasan zakat. Kita nggak bahas siapa orangnya. Ini cuma menunjukkan alhamdulillah hati kita ini karena sudah terlalu cinta dengan dunia, terlalu lupa dengan haknya orang lain. Ya, biasanya kalau berani ngambil haknya orang lain itu nomor satu nggak takut sama Allah dan terlalu cinta dengan dunia, lupa akhirat ada tanggung jawab. Makanya Rasulullah ingatkan di sini, nanti di akhirat dia akan membawa harta yang dia ambil. Ini jangankan duit muslimin, kita ambil duit keluarga saja itu tak boleh. Suami ngambil haknya istri atau kebalikannya, istri ngambil duit suami. Biasanya jadi pertanyaannya, boleh tak istri ngambil duit di kantor suami nggak pakai izin buat belanja? Kalau ngambil untuk kepentingan yang bukan nafkah wajib nggak boleh. Nggak boleh. Intinya kalau salah sih ngajarinnya bahasanya izin. Nggak boleh main ambil aja. Tapi ulama fikih membahas, fikih kan beda, membahas hukum dengan beda. Atau ulama fikih tergantung ngambilnya gimana. Jatah, kalau jatah harian ya apa-apa dia ngambil. Kalau suami nggak mau ngasih, suami duit banyak, jatah harian bisa contoh 50.000 satu hari. Ada dikasih sama suami. Kalau nggak ada duit nggak makan, ya boleh ngambil. Tapi kadang boleh ngambil banyak-banyak, hanya seukuran hajat
hajat dan jatahnya dia. Keluarga itu, walaupun keluarga hati-hati. Istri nggak boleh sembarangan ngambil duit suami, apalagi suami dia memberi nafkah, nggak boleh sembarangan ngambil duitnya istri. Haknya mereka. Bahkan orang tua sekalipun nggak boleh sembarangan ngambil duitnya anak. Anak punya tabungan, hati-hati. Yang mau rezekinya berkah, biarin duit anak tuh duit anak. Walaupun secara fikih, biar ngasih duit anak boleh biar nikah lagi. Orang tua tuh kalau ngasih duit ke anaknya, enak buat dia kasih sesuatu ke anak. Ada jadi kan belum lagi. Gak boleh ya kalau kepada orang umum belum ngasih Ustaz dihadiah rupiah. Terima sama Ustaz. Jadi terima enggak? Kan kalau jadi nggak boleh. Tapi kalau sama anak diterima sama anak belum ambil lagi. Nggak jadi nak. Bisa boleh-boleh aja kalau dipikir. Ada beberapa dalil disampaikan oleh ulama. Tapi walaupun boleh, tapi ada syaratnya ya. Kalau diterima anak, lalu sama anak dikeluarkan, dijual, dapat duit. Nah ini duitnya nggak boleh diminta. Lu ngasih anak lu handphone, akhirnya handphonenya dijual sama anak lu, dia beli handphone yang baru. Karena boleh lu ngambil handphone yang baru. Kenapa? Sudah bertukar tangan. Ada syaratnya ada ini. Kalau hadiah itu begitu. Kalau lu kasih handphone, dia pegang aja handphonenya, boleh lu ngambil ulang. Nah, saya nggak membahas fikihnya panjang lebar dulu. Ketika saya kasih kepada anak, haknya dia kan, itu kita nggak boleh otak-atik. Kalau ingin berkah rezekinya, biarin rezeki dia. Paling-paling kalau biar anak dulu diboros begitu. Akhirnya duitnya takut dipakai sembarangan. Bukan biar ambil, biar amankan. Iya, seringnya orang tua gini. Kita kan habis lebaran ya. Biasanya tuh lebaran anak-anak dapat duit banyak. Yang jadian orang tuanya. Apalagi anaknya masih halus kecil. Cuma tuh anak dulu masih bayi dikasih duit, udah masuk kantong belum aja. Jangan. Kalau orang bilang beli buat anak pian, simpankan buat mereka. Jangan diambil. Itu orang tua sama anak. Paling bagus ya seperti itu. Apalagi dengan orang lain. Takut nanti kita ambil itu semua nanti akan jadi beban di belakang kita di hari kiamat. Hari selanjutnya adalah ini penting sekali ya. Ini hari saya sampai dengarkan artinya. Riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Maka indahu mudlamatun bi akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun. Kana lahu 'amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Wa illa yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alaihi." Rasulullah mengingatkan kita umatnya, barang siapa yang memiliki kezaliman bagi saudaranya, artinya yang pernah menzalimi saudaranya, entah itu min irdihi dari harga dirinya, dengan dia sakiti hatinya, dicaci, dimaki, diriba, au min syai'in atau dari harta, ngambil duitnya tanpa izin, tidak membayarkan haknya, hendaknya dia minta halal dari kezalimannya sekarang. Kalau nyakiti dengan lisannya minta maaf, kalau ngambil duit dia dibayar, dikembalikan al-yawma, hari ini, artinya selagi masih hidup sekarang. Qabla an la yakuna, sebelum tidak ada dinarun wala dirham, dinar dan dirham, artinya sebelum kiamat sudah tak ada lagi duit. Kalau ada yang menzalimi orang, ngambil haknya orang, menyakiti orang, minta relanya sekarang sebelum akhirat. Loh kenapa? Kenapa kalau kan di akhirat aja enak, kalau dunia duit capek carinya, minta relanya di akhirat aja. Kata siapa enak di akhirat? Ini kadang-kadang ada candaan. Ini nggak boleh, candaan kayak gini dosa. Sakit udah kena ulun bayar di akhirat aja, nggak boleh, nggak boleh. Candaan macam itu ya. Pak itu sini kesal, biarin nanti urusan di akhirat. Ulun dia ada. Walaupun ibarat kata tuh
kita nggak salah, tapi omongan seperti ini jangan diluar. Akhirat itu berat. Akhirat itu berat. Kita ngambil hak orang lain sekecil apapun, nanti di akhirat dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Apa yang terjadi di akhirat nanti kalau kita ngambil haknya orang lain? Ikana lahu amalun sholeh. Kalau orang yang memiliki, yang ngambil haknya orang lain memiliki amal soleh, ukhidha minhu, amal solehnya diambil biqadri madlamatihi, seukuran kezalimannya. Ada orang pernah ngambil duit orang, pahalanya dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran duitnya berapa? Dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Ada orang pernah mencuri, nanti di akhirat pahalanya dia diambil dikasihkan kepada pemilik duit. Ada orang mungkin pernah menipu, nanti pahalanya dia diberikan kepada orang yang ditipu. Sampai berapa banyak? Sampai habis pahalanya. Tergantung berapa kali dolim. Kalau dolim terus 1, 2, tiap hari rajin mendolimi orang, bisa naudzubillah, habis pahalanya. Tapi kalau udah habis gimana? Bisa contoh mendolimi 10 orang, hanya 5 orang udah habis pahala. Ini bagaimana selanjutnya yang 5 orang dapat apa? Ilam yakullahu hasanah, kalau dia tak punya kebaikan, ukhidha min sayyi'ati sahibihi, diambil kejelekan orang yang dizalimi, dosa orang yang dizalimi. Ada orang yang kita zalimi, naudzubillah, kita habis sudah pahalanya, dosanya dia diambil diberikan kepada penzalim tersebut. Fahumila. Jadi pahala habis malah tambah dosa. Hati-hati ya. Kita ini amal, kalau kita mau koreksi sudah sedikit. Amal kita sedikit. Kita kalau mau coba koreksi sehari semalam, berapa banyak sih amal kita? Amal kita itu sudah sedikit. Alhamdulillah, ditambah lagi menzalimi orang, diambil di akhirat nanti amal baik kita. Nah kalau amalnya diambil habis, ternyata masih dolim, tidak cukup amal kita diambil, tetapi dosa orang tadi diberikan kepada kita. Kalau kita menzalimi, ini bagi siapapun juga prosesnya sama, nggak ada pengecualian. Anu be Ustaz kada apa mendolimi, gak ada. Anu orang kaya nggak apa mendolimi, nggak bisa. Siapapun orang yang ketika mendolimi orang lain dimintai pertanggungjawaban. Kesian ada orang rajin qiyamul lail, sering hantar laporan, tapi dia mendolimi orang lain, entah dengan lisannya ghibah, caci, maki, atau tadi mengambil harta. Itu nanti pahalanya diambil dikasihkan kepada orang. Ini contoh ya. Jangan dikira pahala banyak masih berlebih nanti di akhirat dibagi-bagikan. Karena pikir-pikir kalau orang ahli ibadah kan pahalanya banyak, bisa diambil dikasih kepada orang yang dizalimi, masih ada sisa. Coba jangan pikiran kayak ulun kayak kita, misalnya amal kita banyak, amal ulun soleh banyak, belum pernah menzalimi 1 orang. Kira diambillah dari amal dulu buat bayar. Jangan pikir kita kaya amal, jangan. Kenapa? Seandainya, misal dulu, anggap seandainya pahala kita benar-benar banyak, sholat diterima, ngaji diterima, sampai pernah nyakiti hati muslim 1 kali dengan ghibah misalnya. Walaupun mungkin dia belum tahu. Kalau seandainya dia tahu, dia bakal sakit hati. Sakit hatinya orang dengan satu kesalahan itu kadang-kadang nggak cukup mau dibayar dengan yang lebih banyak sekali. Contoh misalnya ada yang pernah sakit hati, disakiti sama orang dengan lisannya dicaci dimaki. Kira-kira Pak, sampai disakiti hati dikasih duit 1 miliar, mau nggak? Orang normal yang saya maksud ya, bukan orang mata duitan. Saya tadi kalau disakiti hati, mau dibayar duit segimana pun nggak mau. Dan mendingan kamu nggak usah ngasih duit. Yang penting kita terhormat.
dicaci, dimaki, disakitin hatinya, tapi dikasih duit sendiri apa? Apa gunanya duit kalau kita direndahkan? Apa gunanya harta? Dia memberi tapi kalau dia menyakiti, mendingan gak usah kasih uang, tapi jangan menyakiti. Mahal hadirin. Sakit hatinya muslim itu berat. Malah kadang-kadang ada orang disakiti dengan lisan, udah hilang-hilang sampai 10 tahun. Banyak kan yang kayak gitu. Dulu sering kita dengarkan ada orang cerita masalah sakit hati. Udah berapa lama kejadiannya? Udah 10 tahun, udah 15 tahun, masih sakit hati. Ini terlepas masalah maaf-maafkan ya, itu berbeda. Ini cuma contoh aja kesalahan kita kepada hamba Allah. Kadang-kadang nempel sampai puluhan tahun. Jadi jangan dikira, oke nanti itu kan dulu pernah nyakiti hatinya, kita dibayar di akhirat. Dulu sering ngaji di dunia, pahala ulun banyak. Bisa-bisa pahala ngaji dia habis, belum cukup untuk membayar sakit hatinya dia. Tiap malam tiap bulan belum cukup, kadang-kadang tiap bulan tiap malam untuk membayar sakit hatinya. Kenapa ini mahal? Kalau amal baik bisa membuat kita bebas nyakiti orang, nanti pakai amal baik dibayar di akhirat. Para sahabat itu nggak ada yang hati-hati, pasti mereka bebas nyakitin orang, soalnya amalnya banyak. Sahabat yang rajin ngaji, yang rajin puasa, rajin qiyamul mulai, mereka bakal bebas nyakitin orang. Loh kenapa? Santai aja, duit banyak di akhirat, amal soleh banyak di akhirat, tinggal bayar, betul tidak? Ini maksud saya ini kita ingin membahas, jangan kira. Ini kan di sini dijelaskan ya. Dia yang pernah nyakitin orang, menggolimi orang, yang pernah menggolimi orang, nanti kan bayarnya di akhirat pakai pahala dia. Jangan dikira kalau pahala banyak bisa bayar. Belum tentu. Sebanyak apapun pahala kita, kalau benar-benar banyak yang kita kira banyak, itu belum tentu cukup untuk membayar satu orang aja, belum tentu cukup. Apalagi dibagi berkali-kali. Apalagi kayak kita yang tidak ada pahala. Berapa banyak coba pahala kita? Khatam Al-Quran sebulan berapa kali? Muslim itu ijtihadnya seminggu sehari 3 hari sekali. Malam bangun qiyamul lail witir 11. Itu ijtihadnya muslim seperti itu. Kita jangankan khatam 3 hari sekali, Ramadan sebulanan aja gak ada khatam. Kalaupun khatam yang katanya rajin, kadang-kadang ngajinya nggak bener. Ngajinya nggak bener, banyak salah hurufnya dan sebagainya. Makanya ulama itu sampai ngarang doa. Yang di doa khatam Quran itu, ya Allah jika aku ada salah harokat maafkan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang salah ketika ngaji. Hurufnya salah ucap, walaupun khatam aja kadang-kadang banyak salahnya. Apalagi yang belum khatam. Nah, begitu kita merasa alhamdulillah bisa bayar di akhirat, belum tentu. Jadi orang yang bangkrut, yang rugi, yang sesungguhnya itu begini, amalnya baik, tapi nanti di akhirat dia dihabiskan pahalanya karena membayar kezalimannya. Ini dia rugi. Bangkit sudah habis pahalanya. Buat apa? Pernah menyakiti ini, pernah ngambil duit ini, pernah tidak membayarkan ini, hutang tak bayar sama bulan, beli kurang hitungannya, sengaja menjual, menipu, membohongi, itu semua dicatat. Malaikat nyatatnya detail. Dan bayar di akhirat lebih berat daripada bayar di dunia. Kalau ada yang merasa, aduh ini mau minta maaf tapi takut. Saya ini mau minta maaf tapi takut sudah dirugi. Ya wajar ya, manusia kan begitu. Kalau dia mau minta maaf tapi takut sudah dirugi. Soalnya duitnya takut nggak cukup atau nggak ada, atau nanti kalau mau bayar lu nggak punya duit. Seandainya misal sekalipun kalau di dunia lapor, ditangkap masuk
penjara, mending gak apa-apa daripada di akhirat nanti. Penjara dunia itu terbatas. Jadi kalau laporan tutup suruh bayar, kalau nggak bisa masuk penjara, nggak apa-apa penjara dunia, minta maaf, minta rela daripada tidak penjara akhirat. Kalau penjara dunia masih terbayangkan pedihnya kayak apa, penjara akhirat artinya neraka, nggak terbayangkan sakitnya. Kalau ada kezaliman, Rasulullah ajarkan selesaikan di dunia, jangan sampai selesainya di akhirat. Di akhirat baru selesai, di akhirat disiksa. Satu lagi terakhir, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu. Orang muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini orang muslim. Wal muhajir, dan orang yang hijrah, man hajar, orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Rasulullah masih isyarat. Siapa itu muslim? Memang kalau muslim yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari, orang Islam yang mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, itu namanya muslim. Muslim itu kalau arti katanya diambil dari kalimat aslam muslim islaman, artinya pasrah. Pasrah maksudnya tunduk dan nurut dengan hukum yang dibawa dari Muhammad SAW. Itu arti Islam. Apa itu Islam? Tunduk, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Nah, Rasulullah masih tambahan isyarat di sini. Salah satu kesempurnaan Islam, orang muslim, orang Islam adalah ketika dia tidak menyakiti muslim lain dengan lisan dan tangannya. Dia muslim juga. Walaupun misalnya contoh ada orang syahadat untuk Islam, nyakiti orang dengan lisan dan tangannya, tetap dia orang Islam, bukan kafir. Tapi muslim yang sesungguhnya, dia tak akan nyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Orang itu selamat dari lisan dan tangannya, tak pernah mencaci, dimaki, dihibah, dihujat, tak pernah dipukul, diambil hartanya. Ini muslim. Jadi kesempurnaan Islam itu di saat kita tidak menyakiti muslim. Kesempurnaan Islam itu saat orang Islam melihat kita aman, dekat kita aman, bekerja dengan kita aman, muamalah dengan kita aman. Itulah Islam yang ada. Tapi kalau saat orang lain takut berurusan dengan kita, tidak aman duitnya, duduk dengan kita tidak aman telinganya, takut disakiti, tidak aman hatinya, takut disakiti. Pada hakikatnya kita belum Islam yang sesungguhnya. Ini gambaran berat dari Nabi Muhammad, seakan-akan Islam itu tolak ukurnya lisan. Tapi artinya kesempurnaan ya. Kesempurnaan muslim saat dia bisa menjaga lisan dan tangannya tidak mengganggu orang. Begitu juga dengan muhajir, orang hijrah. Hijrah itu arti kalimat dalam bahasa Arabnya meninggalkan. Dalam terjemahan translate hijrah, hajartuhu, saya hijrah dari dia, artinya saya tinggalkan dia. Saya tinggalkan rumah ini ke rumah yang lain, kota ini ke kota yang lain. Itu disebut dengan hijrah mimpi. Saya ulun bisa contoh, hajartu min Jawa ila Kalimantan. Saya hijrah dari Jawa menuju Kalimantan. Jadi saya tinggalkan kota Jawa, Pulau Jawa menuju ke Pulau Kalimantan. Hijrah, tapi itu hijrah zahir, hijrah tumbuh, hijrah dari kota menuju kota. Nah begitu juga ada hijrah istilah meninggalkan amalan atau sesuatu. Nah, dikasih syarat, orang yang hijrah yang sesungguhnya bukan cuma pindah rumah, pindah kota, tapi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia maksiat, dia lalai, dia tinggalkan kemaksiatan dan kelalaiannya menuju taat dan ibadah. Nah, itu disebut hijrah.
Makanya ada istilah kita kan sekarang, orang ini baru hijrah, ada ya, gitu ya. Saya baru hijrah, itu artinya dia baru bertobat, dia baru meninggalkan kebiasaan maksiatnya menuju arah taat. Ini hijrah paling baik. Hijrah paling baik adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, meninggalkan kelalaian menuju ibadah, menuju hadirnya hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 hadis yang kita bahas menjelaskan pentingnya kita menjaga diri jangan menzalimi orang lain. Sekali lagi kita ingat-ingat, zalim itu 2. Bisa zalim dengan mengambil harta, ya, harta benda. Bisa juga zalim dari perasaan ataupun jasmani sama saja. Badan disakiti dengan dipukul itu zalim. Zalim itu istilahnya melakukan sesuatu dengan tanpa kebenaran atau tanpa izin syariat. Hadis macam ini kita pelajari bukan mau koreksi orang, tapi mau mengkoreksi diri sendiri. Tugas kita itu bukan memilih siapa yang zalim, siapa yang kada. Tugas kita itu untuk memastikan diri kita tidak zalim. Ini tujuan kita belajar. Mudah-mudahan dengan baca hadis tersebut kita semua dijaga oleh Allah agar selalu amanah, tidak khianat, tidak menzalimi hartanya orang lain, haknya orang lain, menzalimi jasmani perasaan orang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan muslim yang hakiki, yang orang Islam semua selamat dari lisan, dari segala keburukan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk muhajirin as-sahihah, orang-orang yang hijrah dengan benar, yaitu hijrah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu